Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dewan juri yang saya muliakan, duduklah di kursi singgasana. Nilai hasil dengan bijaksana, yang hati yang damai. Saya Imam Hambali dari Jawa Tengah, mewakili Jawa Tengah untuk menetasikan pendampingan pada Remanda Anak Jalanan yang ada di Kecamatan Manggiraja, Kabupaten Banjarnegara. Anak PAN seringkali digambarkan dengan anak muda yang terjerumus dalam pergaulan bebas, suka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti minum minuman keras, berjudi, dan mengkonsumsi obat yang terlarang. Latar belakang saya memasuki komunitas mereka karena mereka dianggap oleh masyarakat dipandang sebelah mata, menjadi sampah masyarakat, dan mereka dikategorikan menjadi orang-orang yang selalu membuat keonaran. Padahal mereka mempunyai hak untuk diberi didikan, diberi pengayoman, dan diberi masukan. Dan latar belakang saya merespon karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam An-Nahl ayat 125, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati yasan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat dan pengajaran yang baik, dan berjabatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Dan Manggiraja adalah satu kecamatan di Kabupaten Banjarnegara yang terdapat komunitas preman dan anak jalanan. Keberadaan preman dan anak jalanan menjadi keresahan sosial masyarakat khususnya yang berada di wilayah Manggiraja. Alhamdulillah, dengan ridhonya Allah, doanya orang tua dan para masyayikh, alhamdulillah di Manggiraja ada tempat untuk berlindung para preman dan anak jalanan, untuk diberi pengarahan dengan 4 sentuhan: iman, muhasabah, akhlak, dan maghfirah. Yang terpenting di sini dalam Musta'lim Bairul Hati adalah akhlak. Karena Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Alhamdulillah, dengan izin juga dari Kemenak, Bengkel Hati ada di tengah-tengah mereka. Karena Bengkel Hati adalah untuk tempat merubah keberadaan mereka dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang salah menjadi soleh. Karena mereka bukan saja dari Manggiraja, dari lintas kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, dan Purwokerto. Metode yang saya gunakan di Bengkel Hati adalah diskusi, juga Bengkel Hati dengan pendekatan personal, door to door, home to home. Dengan pendekatan personal ini saya kumpulkan para preman dan anak jalanan. Yang terpenting adalah mereka untuk melembutkan hati mereka adalah makan bersama. It'amut to'am, di mana ada pepatah Jawa mengatakan dengelih ngalih, yang artinya bahwa di mana kita lapar pasti pikiran akan mengalih, berubah dalam berpikir. Dan yang kedua adalah bimbingan. Mereka diberi bimbingan, diberi masukan supaya mereka bisa untuk merubah keberadaan mereka, dan motivasi. Alhamdulillah, kegiatan Bengkel Hati di Musta'lim adalah setiap hari dikala mereka datang dari lintas kabupaten, mereka dikumpulkan di Bengkel Hati dengan pengajian rutin. Alhamdulillah Pak Dewan, ini baru 1 minggu di Bogor. Ada anak PAN, Pak Imam, suruh ke sana untuk apa? Ada masalah. Ternyata masalah dengan anak PAN yang ada di Bogor. Alhamdulillah,
Nah, pengajian rutin alhamdulillah setiap hari ada dengan kajian hidup dan kehidupan. Yang terusnya adalah hafalan doa, karena doa adalah senjata kita. Hafalan doa, mendoakan anak-anak preman dan jalanan, karena dengan mereka adalah anak langit, insya Allah doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersilaturahim ke rumah-rumah anak PAN, di mana mereka tidak kelihatan 3 hari, saya langsung bertanya, langsung merapat dengan mereka-mereka yang tidak kelihatan, dan memberikan santunan kepada anak yatim dan duafa. Alhamdulillah dengan izin Kemenang, alhamdulillah mereka setiap tahunnya adalah memberikan bantuan kepada anak yatim duafa, tapi juga janda-janda, tapi tidak janda muda. Karena janda muda akan menggoda, tapi alhamdulillah janda-janda yang tua, alhamdulillah mereka punya kedermawanan, punya kesatuan, punya kerukunan, walaupun di casing mereka adalah minuman, tapi mereka ternyata ada sisi positifnya, sisi yang mereka punyai, dan membantu pembangunan TPQ dan pondok pesantren, dan bersama dengan pemberdayaan ekonomi diantaranya dengan bersama dengan UPZ dan para wartawan dan dewan sosial untuk bersama dengan mereka supaya mereka yang tadinya mustahil menjadi mujahid. Kendala pasti ada, hidup dan kehidupan pasti ada masalah. Apalagi ranah mereka pasti ada masalah. Yang penting kita istiqomah, yang penting kita jarum langit kepada Allah. Apapun yang menggerakkan hati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama pasti faktor internal, faktor yang timbul dari anak PAN sendiri, stabilitas emosi yang tidak percaya pada orang yang di luar komunitas, dan faktor eksternal, keuangan. Memang uang adalah segala-galanya, tapi tanpa uang segalanya tidak akan bahagia. Mereka sangat membutuhkan keuangan karena mereka adalah cuma untuk meminta dan meminta. Dan juga pengaruh teman dan lingkungan yang tidak memberikan dukungan kepada anak-anak PAN dan jalanan. Alhamdulillah keberhasilan dari taklim Bengkel Hati dari segi sosial, alhamdulillah tumbuhnya kesadaran beragama, wujud keagamaan yang tergambar dari pelaku yang santun dan agamis, menjalankan ibadah dengan benar, dengan kehidupan sehari-hari ini dari segi sosial keagamaan. Alhamdulillah dari potret keberhasilan taklim Bengkel Hati dari Kemandiri, alhamdulillah dari mereka-mereka yang jumlahnya 100 orang, alhamdulillah dengan kun fayakunnya Allah, dengan bantuan orang-orang yang soleh, dengan orang tua kita, alhamdulillah 60 orang sudah kembali normal hidup berbaur dengan masyarakat. Ada yang menjadi tukang batu, ada yang menjadi warung makanan, penjual pakan burung, pelukis ini yang mempunyai prestasi, alhamdulillah namanya Mas Aris, dia di ajang-ajang lomba nasional, alhamdulillah kun fayakunnya Allah, alhamdulillah menjadi yang terbaik. Dan juga ada potong rambut, penjual gorengan dan gipsum. Ini Mas Arif, inilah preman yang ada di Banjarnegara. Ini adalah alhamdulillah tawaduknya sangat mengalahkan orang-orang yang seperti kita. Alhamdulillah selain Bengkel Hati menangani preman dan anak jalanan, juga Bengkel Hati juga membina para tunanetra dan mualaf di wilayah Kecamatan Mandiraja dan Banjarnegara. Jumlah anak PAN Bengkel Hati ada 100 orang, dan alhamdulillah tadi 60 orang sudah masuk ke ranah masyarakat dan berbaur dengan masyarakat. Dan jumlah tunanetra yang ada di Kabupaten Banjarnegara adalah 60 orang. 20 tunanetra perempuan dan 48 adalah laki-laki. Mereka alhamdulillah saya bersama dengan desa, kecamatan untuk disekolahkan di Temanggung, Bansos Temanggung, alhamdulillah yang sudah berijazah. Alhamdulillah ada sekitar 58 yang berijazah dari 68,
Dan ini Pak Dewan Juri, alhamdulillah ini yang menjadi pelukis moral, alhamdulillah yang sudah berkarya di ajang-ajang. Waktunya habis, Pak. Ya. Nah, ini adalah hasil-hasil dari anak PAN yang akan diperkaryakan kepada tunanetra yang belum bisa bekerja. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, Ya. ini memang namanya Majelis Taklim Bengkel Hati gitu. Nah, soalnya Oke, itu Bapak yang bilang. itu dengan teman-teman saya, dengan para masayih, para guru habaib. Oke. Itu anak PAN memang asli penduduk situ. Lintas ada di Mandiraja, Nomaden. ya, Pindah-pindah. ada di Mandiraja, Purwokerto, Gombong, kadang-kadang ada di Temanggung. Itu Bapak membina mereka hari apa? setiap dia datang ke Mandiraja saya kumpulkan. Oh, Tapi yang khusus di preman di Mandiraja, saya setiap hari, setiap pada subuh dia berzikir di Majelis Taklim Bengkel Hati. oh jadi Bapak ini Bengkel Hati ini tempat di mana mereka kumpul, kemudian ada kegiatan agama di situ gitu ya. Itu alhamdulillah. Rutin itu. Alhamdulillah istiqomah sejak tahun 2016 sampai sekarang alhamdulillah. Jamaahnya orang situ atau Luar, terutama di preman-preman itu luar lintas. pasti kalau memang ada lagi pada hijrah ke tempat lain, Bapak kehabisan jamaah dong. Saya biasa ke sana, Pak Dewan Juri saya ke sana, ada panggilan dari Purwokerto. Iya, ke sana. Seperti itu biasanya. Kalau ada waktu, ada jadwal untuk datang ke lain kabupaten. Seperti itu jadwal ada. Saya mau mengartikan target Bapak adalah mereka ini insaf, gitu ya. Ya betul. Makanya keinsapan itu kalau yang punya bakat melukis dia kembali kepada bakatnya, gitu ya. Betul, Itu saya. indikator suksesnya ya. Amin. Iya, iya. Nanti takut dia pada insaf Bapak yang enggak lagi. Iya. Siap, siap, Bapak siap. udah bisa jamaah, gua ada jadi preman lah. Takutnya begitu lagi. Oke, terima kasih Pak. Selesai, ada doanya, selesai. Apresiasi saya buat Bapak Imam istiqomah ya Pak di penyuluh ini Pak. Siap. Karena memang sosok-sosok seperti ini seperti Bapak lah barangkali seperti itu sulit untuk ditemukan. Ya Bapak langka lah kalau ya, seperti inilah. Barangkali saya ingin menambahkan dari bentuk pengajian yang Bapak lakukan ini kan bentuknya taklim ya Pak ya. Betul. Ada pembinaan rohani secara itu juga bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan yang lain ada Pak yang mendorong biasanya anak kami itu sukanya barangkali berolahraga, ada juga pentas seni dan segala macam. Itu juga Bapak tambahkan ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Setiap bulan anak kan ada, nanti biasanya ada kegiatan seperti kegiatan musik. Disitulah saya kumpulkan di situ untuk memberikan arahan awalan dulu, boleh karena mereka itu tidak sekaligus langsung sin salamin pun boleh, tapi perlu proses gitu. Ya. Terus kolaborasi Bapak, kerja Bapak dengan pihak-pihak lain, Bapak sudah gagas belum seperti katakanlah untuk mengecek kesehatannya, terus juga terkait dengan pembelajaran mungkin ada dispensasi untuk masuk ke sekolah tertentu yang dituju begitu, sudah ada jalinan kerjasama di wilayah kerja Bapak. Alhamdulillah Alhamdulillah di PLK Kelompok ada, saya bersama dengan PLK Kelompok untuk diberikan pelatihan seperti pelatihan bengkel, begitu. bengkel ada terus dari kesehatan puskesmas saya bersama dengan puskesmas untuk dikala mereka membutuhkan kesehatan saya langsung bersama dengan ketua yang ada di puskesmas seperti itu.
Mereka didatangkan atau pihak puskesmas dokter yang mendatangi kelompok Bapak? Saya jemput bola. Jemput bola, saya datangkan untuk diantar ke puskesmas. Saya kira cukup Pak. Ya, betul selesai. Ini Pak, itu yang sebelah sini nih, maaf, itu kan 300 hektar. Itu terus mereka sekarang gimana itu Pak? Ini alhamdulillah di Kecamatan Maja ini tahun 2019 dia ikrar syahadat, alhamdulillah dia pendeta. Dia pendeta, alhamdulillah sudah mengkafirkan 300 lebih. Sekarang alhamdulillah sejak tahun 2009 sampai sekarang jamaah nggak pernah tinggal. Saya menangis demi Allah. Ini adalah pendeta yang begitu hebat. Ya. Oke, baik Pak. lalu apa ininya dengan Bapak? Dia malah inisiatif dia sendiri atau memang dorongan melihat perilaku Bapak? Dia satu Kenal nggak saya sebelumnya dengan Bapak dengan dia? kenal. Dia sudah saya di Mandiri aja, saya dengan pendeta saya selalu menempel dengan mereka dengan tanamkan. Atau Bapak memang udah incer dia akan menjadi mu'alaf begitu? Saya tidak, saya semuanya Allah jalurani saja yang Allah Subhanahu Wa Taala. Lewat Bapak ya Pak ya. Ya, Baik masih. Pak. Ini alhamdulillah ikhlas ada, alhamdulillah ini ya dari. Ya Pak, begini Pak, kan tadi ada Bapak tuh bilang bagaimana mengupayakan supaya perut mereka tidak lapar. Nah itu kan mereka tentu punya keluarga. Nah itu gimana Pak, pola pembinaan perekonomian keluarganya? Itu yang pertama yang mau saya tanya Bapak mengatasi. Terus yang kedua tentu stigma mereka di masyarakat, sulit orang kemudian menihilkan bahwa saya preman insan. Ada benar itu Pak ya? Betul, alhamdulillah kemarin di Purbalingga ada sekitar 20 preman dan anak jalanan. Saya latih bersama dengan PRK Purbalingga, bersama dengan Basnas Purbalingga juga untuk diberikan modal. Terus diberi latihan, dan alhamdulillah setelah itu mereka mulai sadar dan mulai bekerja dan berkarya. Itu juga teman-teman saya sudah memantau dari segi keagamaan, dia juga memantau. Alhamdulillah kemarin juga sudah ada 3 orang yang pergi ke Amerika untuk minta izin, minta doa di bengkel hati untuk bekerja di sana. Seperti itu, alhamdulillah. Stigma Bapak membantu mereka supaya bisa diterima di masyarakat, apa yang Bapak lakukan? Saya lakukan Ke masyarakat yang bukan ke Anapangnya. Ya, banyakkan masyarakat melihat Anapang jelas banyakkan memandang negatif. Saya terangkan dengan sedikit-sedikit pada masyarakat bahwa ini adalah punya kelebihan janganlah kamu menghina seseorang karena seorang itu pasti punya kelebihan. Diberikan kelebihan mereka, diberikan kesantunan mereka, ketawaduannya mereka. Saya ada seorang yang sangat tawadu pada orang tua. Setiap mau minum, setiap mau dia begadang, dia mencium kakinya itu. Itu yang memotivasi mereka sangat tawadu dalam ke orang tua. Dan berikan kepada masyarakat seperti Dewan Juri ya, kita berikan masukan kepada masyarakat supaya jangan pandang sebelah. Karena mereka juga punya kelebihan dan punya kelemahan seperti kita juga. baik, 8 tahun ya Pak ya. Alhamdulillah 8 tahun. Apa yang mendorong Bapak ikut sekarang? Apakah karena udah pede udah 8 tahun? Saya sebenarnya sudah lama, sudah dari Irian Jaya itu sudah lama. Saya dulu bekerja di Irian di Di sini Papua. maksudnya. Iya, maksudnya kan udah 8 tahun. Apa yang menjadikan Bapak memotivasi untuk kemudian setelah 8 tahun berjalan kan udah cukup lama tuh Pak. Saya ingin sekali Bu Juri supaya mereka yang tunanetra yang mualaf itu ada perhatian dari pemerintah. Seperti itu. Ya, ada juga yang menggajar sedikit Pak. Kebanyakan dari mereka itu pempang itu biasanya hidup di nggak betah di rumah, walaupun mereka banyak mungkin punya rumah. Ya mereka tuh lebih banyak tinggal di jalan,
di pasar ya, di bis-bis gitu. Itu bagaimana mereka Bapak bisa apa namanya melihat ke pribadi dia bahwa dia melakukan sholat, dia melakukan apa, dia berperilaku baik lah di luar pantauan Bapak. Saya mendekati ketua-tua imam-imam masjid tempat untuk memantau para preman dan jalanan untuk gimana tindak tanduk dia sehari-harinya. Oh, dari imam ada yang bilang segini saya mendekat langsung. Terus saya dekati untuk bisa berubah seperti itu. Baik, Mas, apa? Udah bagus, Pak, saya kira cukup Pak. Terima kasih atas pemaparannya. Saya minta maaf yang banyak. Ini ada dari Habib Lutfi bahwa hidup kita, dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Akhirat tempat tinggal kita selamanya, alam kubur adalah alam pertanyaan kita, dan surga asal usul kita. Mari rebut kita surga dengan perjuangan kita. Amin. Pak Jokowi memakai baju putih-putih. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak. Itu apa yang tadi dibawa Pak, kayak saya belum lihat itu. Kasihan tahu dia berbawa repot-repot dari jauh. Bapak ini dari Itu yang di kantong plastik. dapat. hasil dari anak pang ini. Oh, De- karya-karyanya. Iya. Ini dari anak pang. Ini hasilnya Apa Pak? Apa ini? geduk goreng. Bahasa Inggrisnya geduk goreng. Itu yang bikin preman Pak. Preman alhamdulillah. Tapi udah nggak preman kan? Sekarang alhamdulillah tidak. Berarti bukan preman yang bikin. Alumni. Nah, Kalau dulu seperti itu. Terima kasih, terima kasih. emang nggak ada supporternya atau apa ya? Sendiri mungkin. Ya kan dia akan dibantu. Ini kamu dari Sampai tertutup Pak. Nah, itu akan coba dilihatin lagi di jurinya berniat. Ya, silakan. Iya, harusnya tadi ya. Oh itu dia. Tadi Bapak bilang ada yang jadi Bukan lukis. Murah. Oh itu karya-karya. Oh, oke. nggak ada yang jadi petani, Bapak arahkan menjadi petani talas, kemudian gitu, nggak ada yang bisa. Saya nggak ada mitranya gitu. Kita sebelumnya ambil nomor ya Pak ya buat yang selanjutnya. Untuk kategori kesehatan masyarakat ya. Monggo. Jangan tegang ya, forum ini bukan forum juara-juaraan, ini forum Boleh, sama silaturahmi ya. Jangan tegang ya. Atau ada yang mau apa? Oh biar kami. Ada ini pesanan dari para juri jangan tekan-tekan gitu. Hari malam. Ya. Ya nyanyi. Siapa yang mau nyanyi? Silakan. Ya saya buat nyanyi. Buat nunjain Atau soalnya. yang stand up. Ya, stand up ada. Coba untuk ini selingan. Ayo. Nanti ada ini sendiri nih. Ada khusus. Ngajarin nyanyi juga kan. Ayo, monggo yang lain silakan lanjut. Kalau Ya. lanjut. Baik. Gak ada. Mungkin pada semua kali. Tadi saya Oh, dari tadi. itu panas, muka saya udah stand up. Oke ya. Kalau nggak ada ya, kayak masih tegang ya, jangan tegang dong. Oke, santai. Lanjutkan. Siapa yang belum? Iya, udah tungguin aja. Tambah tegang. Oke, selanjutnya dari kategori untuk kesehatan masyarakat dengan nomor P3. Apa lihat?
19. Monggo. Kan saya tadi di sana. Tinggal ngomong juga ke Asia. Ojeknya juga ke. Thank you.